Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, tak lupa kita sampaikan di awal majelis kita pujian kita dan syukur kita terhadap pencipta kita dan sembahan kita Allah Jalla wa Ala. Semoga dengan ini Allah senantiasa meridhai langkah-langkah yang kita lakukan dan segala apa yang kita perbuat dalam kehidupan dunia ini, dan menjadi sebab untuk mendapatkan apa yang Dia janjikan ketika kita berjumpa dengannya. Juga salat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti beliau. Juga kita berharap dengan salawat yang kita sampaikan, walaupun sekali kita mendapatkan janji dari beliau alaihissalatu wassalam dalam sabdanya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sampai 10 kali. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih, penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu ta'ala. Masih bersama kitabus shalah dan melanjutkan pembahasan tentang masalah sholat Jumat. Terakhir kita sudah sampai pada penjelasan penulis hafizallahu ta'ala tentang masalah khutbah Jumat. Apa yang harus dilakukan oleh kita yang menghadiri sholat Jumat. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan kembali di halaman 155 dari kitab yang kita ambil faedahnya, yaitu penjelasan beliau hafizallahu ta'ala hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil khutbati. Petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam masalah khutbah. Mengapa dibahas tentang mengetahui petunjuk beliau dalam khutbah? Ini seperti yang terkait dengan ibadah yang lain. Maka ibadah yang kita kerjakan termasuk sholat Jumat, dan khususnya dalam hal ini adalah seorang khatib harus meneladani beliau dan mengikuti apa yang beliau ajarkan. Karena beliaulah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjelaskan syariatnya kepada kita sekalian. Seperti yang difirmankan dalam kitabnya di surat An-Nahl, litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang dijelaskan kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Demikian juga kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-Imran di ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan bagi Muhammad SAW, jika betul kalian mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karenanya, ibadah apapun harus berusaha untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ketentuan ayat-ayat tadi. Di sini penulis Hafidz Ta'ala menyebutkan tentang sifat khutbah beliau dari kitab yang tulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau kita lihat dari sisi judulnya Zadul Ma'ad, maknanya adalah bekal untuk hari kembali kepada Allah. Dan berisi tentang penjelasan perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kitab ini, kalau kita lihat secara alurnya, kitab tentang sirah nabawiyah.
tapi secara isinya disebut dengan fikih sirah. Kenapa demikian? Karena ketika beliau menjelaskan tentang perjalanan hidup Nabi SAW sampai pada satu keadaan beliau paparkan tentang fikihnya. Contohnya tentang turun perintah sholat. Beliau jelaskan tentang fikih sholat. Turun tentang ayat siam, beliau jelaskan fikih siam. Turun ayat perintah sholat Jumat, beliau jelaskan fikih sholat Jumat. Begitu. Sampai wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan di kitab beliau ini, wa man ta'ammala khutaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wa man ta'ammala khutaba an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa khutaba ashabi, barang siapa mencermati dan perhatikan khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW dan disampaikan oleh para sahabatnya, khususnya para khulafa yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Karena dalam beribadah, dalam bertakwa kepada Allah, patokan yang ditegaskan oleh Nabi SAW adalah apa yang diajarkan dan apa yang dilaksanakan oleh khalifah yang 4. Dalam sabda beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah." Kalian wajib dalam beragama ini mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun yang 4. Itu apa yang mereka jelaskan dan ajarkan dan laksanakan. Tamassaku biha, pegang teguhlah, kuat-kuat. Bahkan addu 'alaiha binawajid, bukan hanya berpegang teguh, tapi juga sampai addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan gigi geram kalian. Kata para ulama hadis ketika menjelaskan tentang lafaz ini, ketika seorang memegang tali dan khawatir tali itu lepas, maka dia menggigit ujungnya dengan gerahamnya, menunjukkan dia berpegang dengan sekuatnya dan tidak ingin dilepaskan. Bahkan walaupun taruhannya, gerahamnya tertarik oleh tali tersebut. Kalau geraham kita tertarik oleh tali, apa resikonya, Pak? Apa resikonya? Mati. Artinya berpegang teguh dengan itu sampai akhir hayat. Setelah itu beliau katakan wa iyyakum. Lafaz wa iyyakum artinya waspada, peringatan. Hati-hati. Dari apa? Muhdatsatil umur. Perkara-perkara baru yang disebut sebagai syariat Islam, tapi ternyata tidak ada dalam sunnah Nabi, tidak ada dalam sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, sunnah Utsman, sunnah Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Di majlis yang lalu, kita membahas tentang khutbah Jumat. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa cara? Bukan khutbah, maaf. Tentang azan. Azan Jumat. Ada berapa cara? Ada 2. Ada azan yang di masjid ini diamalkan, ya kan? Khatib naik mimbar, kemudian azan. Ada yang kedua, azannya 2 kali. Azan yang pertama sebelum masuk waktu zuhur, azan yang kedua ketika khatib naik mimbar. Yang pertama itu cara dari Nabi SAW, diamalkan oleh Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma, dan cara yang kedua dilaksanakan oleh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ini dibenarkan. Kata para ulama, apapun pelaksanaan dari syariat Islam apabila datang dari selain Nabi SAW dan itu dari salah satu dari 4 khalifah tadi, maka itu dibenarkan. Karena diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, beliau katakan, siapapun yang perhatikan khutbah-khutbahnya Nabi SAW dan khutbah para sahabatnya, khususnya khalifah yang 4 tadi, wajadaha kafilatan bibayanil huda wa tauhid. Maka isi khutbahnya kita akan dapati
penuh dengan penjelasan petunjuk dan tauhid. Petunjuk, apa itu petunjuk? Penjelasan tentang bagaimana manusia harus kembali kepada Allah dalam kehidupannya. Dan kembali kepada Allah itu teringkas dalam 3 unsur. Yang pertama, agar manusia senantiasa tidak lepas dari zikir pada Allah. Yang kedua, bersyukur atas nikmat yang diberikan. Dan yang ketiga, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan itulah wasiat Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang diwasiatkan agar dibaca permintaan kemudahan untuk bisa melaksanakan ketiganya di akhir salat. Dan kita pun dianjurkan membacanya, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu isinya. Maka orang yang berzikir pada Allah berarti dia di atas petunjuk. Bersyukur atas nikmat berada di atas petunjuk. Ibadah dengan baik di atas petunjuk. Wa tauhid, dan tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu mengesahkan Allah dalam hak-haknya dan menolak kesyirikan. Hak Allah ada 4. Hak Allah ada 4. 1, ditetapkan wujudnya ada. Ditetapkan wujudnya ada. Jadi kalau seorang meyakini Allah ada, ini sudah bagian dari tauhid. Itu iman. Dan zaman sekarang kita perlu waspada, mulai bermunculan orang-orang yang menolak wujudnya Allah atau ateis. Yang kedua, menetapkan rububiyahnya Allah. Apa itu rububiyah? Menetapkan bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta ini, tidak ada pencipta selainnya. Maka diingatkan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan hak pencipta. Kemudian yang kedua, Allah sebagai pemilik alam. Pemilik alam. Tidak ada pemilik alam selain Allah SWT. Dan yang ketiga, Allah sebagai pengatur urusan alam, urusan makhluk. Tidak ada siapapun yang bisa melakukannya kecuali Allah. Yang ketiga, hak uluhiyah. Hak uluhiyah yaitu hak menetapkan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Perbuatan apapun yang Al-Quran menjelaskan itu ibadah, harus diberikan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selainnya. Bahkan untuk mendapatkan dunia. Contoh, siam, atau yang orang kita mengenal dengan puasa. Ibadah atau bukan Bapak Ibu? Ibadah. Tapi kita mengenal, mungkin sebagian dari kita mengenal, kalau kita ingin melakukan sesuatu untuk mendapatkan hajat kita, maka dengan berpuasa. Contoh, puasalah 3 hari untuk bisa mendapatkan kemampuan ini, ya kan? Puasalah hari ini dan hari itu untuk ini. Maka ketika kita melaksanakan satu perbuatan yang Al-Quran atau Nabi SAW menyebutkan itu ibadah, lalu diinginkan untuk mendapatkan selain dari apa yang Allah tetapkan, maka ini penyimpangan dalam hak uluhiyahnya Allah. Membuat Allah marah. Dan Allah kalau marah menetapkan pelakunya ancaman dengan azab. Contohnya tadi, Allah firmankan di surat Hud, contohnya ayat 15 dan 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yukhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma san'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa dengan amalnya ingin mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasannya, apapun, maka kami berikan baginya
Di dunia ini sebagai balasan amal yang mereka lakukan. Dan di akhirat tidak mendapatkan balasan apapun. Dan bagian mereka di dunia tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang di akhirat nanti tidak mendapatkan balasan apapun kecuali api neraka. Dan apa yang mereka perbuat gugur dan amal-amal mereka batal. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh. Contoh lain menyembelih. Nah, di kitab kita ini ada pembahasan khusus tentang bab menyembelih, ada khusus. Tentang menyembelih, orang menyangka menyembelih itu bukan ibadah. Karena kita menyembelih hewan untuk kita makan dagingnya atau kita jual. Tidak. Ulama kita menjelaskan, menyembelih itu di sana ada ibadah. Sebab bila dalam menyembelih hewan, kemudian tidak mengikuti petunjuk Al-Quran atau petunjuk Nabi SAW, maka daging hewan itu menjadi haram. Tidak boleh dikonsumsi. Atau menjadi bangkai. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyuruh kita ketika menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla. Walau dagingnya dimakan sendiri. Sampai sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya yang pertama surat Al-Kautsar, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah engkau untuk Tuhanmu Allah, demikian juga menyembelih. Allah menyandingkan menyembelih dengan salat, menunjukkan nilainya setara, itu ibadah. Di surat Al-An'am yang sering kita baca juga. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad SAW bahwasanya salatku dan nusuk yaitu menyembelih hewan. Salat hidupku dan matiku aku berikan hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Nah, ini sebagai contoh. Baik menyembelih hewan itu untuk kemarin, contohnya udhiyah, kurban, atau untuk akikah, atau untuk walimah, atau untuk nazar, bahkan untuk dimakan sendiri, atau bahkan dijual dagingnya. Di sana ada ibadah, yaitu ibadah iraqatud dam. Menumpahkan darah hewan. Allah firmankan setelah Al-Hajj, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanalu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan sembelihan kalian dan darahnya, tetapi yang sampai itu nilai takwa. Jadi menyembelih itu harus karena takwa. Maka kalau menyembelih hewan untuk kegiatan-kegiatan yang di sana mengagungkan selain Allah, maka itu bentuk penyimpangan dalam hak uluhiyah. Dalam hak uluhiyah. Seperti yang tidak asing di sebagian kaum, ya, menyembelih ayam atau apapun lalu disimpan di tempat tertentu untuk pengagungan selain daripada Allah. Oleh karenanya masalah memberikan makanan kepada selain Allah dengan ibadah, Allah sebutkan setara. Dan ini penjelasan dari Allah langsung di surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ay yut'imun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ibadah kepadaku. Lalu kata Allah, aku tidak butuh dari mereka semua manusia agar mereka memberi aku makan dan aku tidak butuh rizki dari mereka. Jadi kalau ada orang yang menghadirkan makanan dikatakan untuk Allah, Allah tidak butuh. Allah menyuruh kita memberi makan itu, memberi makan fakir miskin. Yang sampai pada Allah adalah takwanya. Niat ikhlasnya. Ini hak yang ketiga. Hak yang keempat, hak nama dan sifat. Allah punya nama yang minta pada kita bila kita memanggilnya dengan nama yang dia tetapkan. Allah firmankan di akhir surat Al-Isra, Allah sebutkan,
Qulid Allah awid ar-Rahman ayyammat tad'u falahul asmaul husna. Katakan wahai Muhammad SAW kepada mereka, silakan kalian panggil Allah dengan namanya Allah atau nama lainnya itu Ar-Rahman atau nama lainnya yang ada dalam Asmaul Husna. Allah yang menyuruh. Nah, kita semua tahu Asmaul Husna, bahkan Nabi kita SAW menjelaskan cukup hafal Asmaul Husna, hafal. Bukan untuk zikir, tapi hafal saja. Ini ada jaminan surga. Beliau sabdakan dalam hadis Imam Bukhari rahimahullah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman wa fi riwayatin mi'a illa wahidah man ahsaha dakhala jannah. Sehingga Allah punya nama 99, 100-nya kurang 1, dalam riwayat lain disebutkan demikian. Barang siapa melakukan ihsa kepadanya dijamin masuk surga. Apa itu ihsa? Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ihsa maknanya adalah hafal disertai iman. Hafal disertai iman. Kita hafal contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, Al-Musawwir, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, dan sebagainya. Hafal. Semua itu nama Allah. Dan Allah tidak ingin dia disebut dengan selain nama itu. Bahkan memberikan ancaman. Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 180. Allah sebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sajzauna ma kanu ya'malun. Allah punya asmaul husna, panggil dia dengan nama-nama itu. Dan tinggalkan oleh kalian kebiasaan orang yang memanggil Allah dengan selain nama-nama itu karena tidak mau. Maka mereka itu akan dibalasi sesuai dengan kadar amal mereka. Jadi kita harus menetapkan nama-nama tersebut. Dan sifatnya. Oleh karena ketika orang musyrikin mensifati Allah dengan berbagai macam sifat yang Allah tidak tetapkan, Allah sebutkan dalam banyak ayat, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Karena sifat itu mengikuti nama. Setiap nama mengandung sifat. Dan tidak setiap sifat mengandung nama. Nah, ini yang perlu kita tahu. Dan kalau kita cermati kata beliau, khutbah-khutbah Nabi SAW dan juga para sahabatnya, isinya demikian. Oleh karena sebelumnya mengatakan, rukun utama dalam khutbah itu adalah nasihat takwa. Nasihat takwa. Lalu katakan, wa dzakara sifatir Rabb jalla jalaluhu, menyebutkan sifat Allah. Ini yang perlu oleh para khatib disampaikan pada kita semua sebagai makmum. Mengingatkan sifat Allah. Menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, pemilik dan pembagi rizki. Jangan takut tidak kebagian rizki. Karena Allah firmankan juga dalam banyak ayat, wallahu yarzuqukum wa iyyahum. Allah yang memberi rezeki kalian dan anak-anak kalian. Dan dia juga sebagai zat yang mematikan dan menghidupkan. Artinya kalau kita dalam keadaan genting, maka berharaplah kehidupan kepada Allah karena dia menghidupkan. Kalau kita mulai lalai, maka ingatlah Allah bisa matikan hambanya kapanpun. Dan apabila hamba mati dalam keadaan maksiat atau su'ul khatimah, maka ini keburukan baginya sepanjang masa setelah itu. Di akhirat. Demikian diingatkan. Dan demikianlah isu khutbah Nabi SAW dan juga para sahabat. Juga menyebutkan sifat yang lain, contohnya
Allah zat yang maha tahu akan perbuatan hamba. Bahkan mengetahui apa yang terbersit dalam hati. Contohnya dalam surat Ghafir berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersimpan dalam dada-dada manusia dari keinginan. Juga mengetahui bisikan-bisikan. Allah firmankan di surat Al-Mujadilah, Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisum wa la min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'hum aina makan. Tidaklah 3 orang berbisik-bisik melainkan dia yang keempat. Tidak 5 orang dia yang keenam. Tidak kurang dari 3, tidak lebih dari 6 melainkan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Sehingga kita ketika yang bisik-bisik ingat ayat ini. Khatib mengingatkan. Karena takwa itu hakikatnya adalah semangat dalam ketaatan dan takut terperosok dalam maksiat. Itu hakikat takwa. Kemudian beliau katakan wa usulul iman al-kulliyah, menjelaskan tentang dasar-dasar iman. Itu rukun iman yang 6. Apa maksud iman kepada Allah? Maksud iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, pada hari akhir, pada qadar dan qadar, dijelaskan dalam khutbah. Sehingga kita semua paham. Saya pernah mendapati dulu di sebuah masjid. Jadi masjid ini ditentukan khatibnya cuma 4. Saya lupa tahun berapa itu. Khatibnya cuma 4. Dan saya salah satu di antaranya. Ustadz tolong kalau khutbah isinya masalah keimanan. Rukun iman dan penjelasannya. Yang lain, Ustadz tolong kalau khutbah isinya masalah fikih. Dari kitab Bulmiyah dan seterusnya. Yang lain, Ustadz tolong khutbahnya tentang akhlak. Yang lain, Ustadz tolong khutbahnya tentang masalah tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Ini dibagi. Sehingga kita ketika sholat di situ seperti sedang belajar ilmu. Kalau sekarang kan khutbah khatibnya ganti-ganti, khutbahnya kadang khatib yang satu dengan yang isinya sama gitu kan. Walaupun beda dari sisi penyampaian. Ini contoh. Tidak harus, tidak. Karena khutbah itu bebas. Selama itu menjelaskan tentang keimanan dan motivasi untuk iman. Kemudian berkaitan wa da'wah ilallah, dan menjelaskan tentang dakwah. Menjelaskan pada kita semua bahwa dakwah itu bukan tugas orang alim saja. Bukan tugas orang ustadz saja, tapi dakwah itu tugas seluruh muslim. Sehingga hukum dakwah itu fardu kifayah. Dan setiap muslim dianjurkan untuk berperan dalam dakwah. Baik dengan lisannya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dan dengan apapun yang dimiliki. Sehingga berperan dalam dakwah. Wa dzikru Allahi ta'ala allati tuhabbibuhu ila khalqihi. Juga menjelaskan tentang nikmat Allah agar hambanya bersyukur kepadanya. Bahwa tidak ada satupun yang dirasakan oleh hamba melainkan itulah nikmat Allah yang wajib bersyukur hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ayyamihi allati tukhawifu min ba'sihi, dan mengingatkan tentang hari-hari akhirat agar hamba takut kepada Allah akan azabnya. Ini yang jarang disampaikan oleh para khatib dan jarang tertanam dalam jiwa manusia atau orang beriman, sehingga kurang rasa takutnya kepada Allah. Diingatkan. Misalkan contoh sekarang sudah masuk akhir bulan Dzulhijjah, berarti bulan apa ke depan, Pak? Muharram. Biasanya kalau datang Muharram, acara apa itu? Penyambutan tahun baru dengan sukacita. Maka khatib mengingatkan tentang hikmah Umar bin Khattab radhiyallahu menetapkan awal tahun Muharram dengan nama tahun Hijriah. Apa hikmahnya? Disebut dengan tahun Hijriah. Kemudian kalau perjalanan hari demi hari berlalu, bulan, tahun berganti, apa artinya?
Berarti bukan bertambah hidup, jatah hidup, tapi berkurang jatah hidup. Kalau berkurang berarti bagaimana? Dekat dengan perjumpaan dengan Allah. Sudah siap atau belum? Nah, begitu. Diingatkan. Kemudian juga beliau sebutkan wal amru bi dzikri wa syukri alladhi yuhabbibum ilaihi. Juga memerintahkan untuk para makmum agar jangan meninggalkan zikir kepada Allah dan syukur. Agar setiap kegiatan yang dilakukan diisi dengan zikir. Bukannya zikir setelah salat, bukannya zikir ketika tertentu, tidak. Tapi setiap kegiatan diisi dengan zikir. Dan zikir yang paling Allah suka adalah zikir tentang tauhid kepadanya dan zikir tentang pengakuan hamba akan kedzalimannya dan mohon ampun. Dan itu zikirnya para nabi dan rasul. Allah firmankan surat Muhammad SAW ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam engkau berilmu tentang la ilaha illallah, tauhid. Wastaghfir li dzanbik, istighfar. Pengakuan akan dosa. Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga, beliau katakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, panggilan pada Allah kan tauhidnya. Lalu pengakuan akan kezaliman, minta ampun. Doa Nabi Yunus SAW ketika dimakan ikan besar, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tauhid dengan istighfar. Nabi Muhammad SAW yang paling banyak diucapkan ketika bangkit dari masjid setelah salat subuh, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wa fi riwayatin innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku dan aku bertobat kepadamu. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sebagai contoh. Sehingga diingatkan agar perbanyak zikir-zikir semacam itu. Kemudian bersyukur atas nikmatnya. Karena syukur ucapan yang Allah ridha dari hamba. Allah firmankan surat Az-Zumar, in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridha pada kalian. Jadi kalau kita ingin dapat ridha Allah, jalan tercepat adalah syukur. Kalau kita ingin meredam kemarahan Allah, jalan tercepat adalah taubat. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka jalan yang harus kita lakukan adalah banyak bertasbih. Nabi kita bersabda SAW, kalimatan khafifatan fil lisan, habibatan indar rahman, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Dua ucapan. Ringan di lisan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, berat dalam timbangan amal, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Nah, begitu. Dijelaskan motivasi kepada kita semua, muslimin. Sehingga selalu ingat, datang Jumat berikutnya, sudah mulai lemah ingatannya, diingatkan lagi. Begitu terus. Fayadhkuruna min azamatillah. Maka mereka senantiasa ingat akan keagungan Allah. Wasifati wa asma'i. Sifat-sifatnya dan nama-namanya. Ma yuhabbibu ila khalqih. Yang dengan itu hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sebutkan. Allah akan cinta pada hamba bila melakukan 3 perkara tadi. Selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah. Allah ketika hamba berzikir, apa katanya surat Al-Baqarah? Fadhkuruni adhkurkum. Sebut namaku, aku menyebut nama kalian. Kalau kita menyebut nama seseorang itu karena benci atau karena suka? Bapak Ibu. Kita kalau suatu saat banyak menyebut nama orang, itu karena benci atau suka? Karena suka. Karena cinta. Allah sebutkan begitu. Lalu yang kedua dengan syukur. Tadi disebutkan Allah ridha pada hamba yang bersyukur. Dan yang ketiga dengan ibadah sebaik-baiknya.
Oleh karena Allah Azza wa Jalla menjadikan orang yang banyak ibadah dengan salihin, dan para nabi berdoa ingin dikumpulkan menjadi orang saleh. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Di surat Yusuf alaihissalam Allah sebutkan doa beliau, tawaffani muslima walhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan di akhir bersama salihin. Siapa salihin? Orang yang banyak amal saleh. Kemudian beliau katakan wa ya'muruna min ta'atihi wa syukrihi wa dzikrih ma yuhabbibuhum ilaih. Lalu merintahkan jamaah untuk selalu taat kepada Allah selain bersyukur dan berzikir tadi. Sesuatu yang menjadikan Allah cinta pada mereka. Fa insarifus sami'un wa qad ahabbuhu wa ahabbahum. Sehingga ketika salat Jumat selesai, muslimin kembali ke aktivitas mereka masing-masing, mereka cinta pada Allah dan Allah pun cinta pada mereka. Ini motivasi. Namun ketika kandungan khutbah ini mulai kosong dari maksud yang biasa disampaikan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, maka mulailah kita yang datang pun bagaimana? Satu tempatnya khusus di pojok sana, ya kan? Nyari yang adem dekat tembok. Satu lagi di ujung sana agar bisa ngobrol. Satu lagi di sini agar tidak kelihatan khatib dan sebagainya. Begitu akhirnya. Maka di sini peran khatib untuk memberikan motivasi kepada jamaah agar tumbuh cintanya pada Allah dan dengan itu Allah mencintai mereka. Lalu kata beliau, "Tsumma talal 'ahdu wa khafiya nurun nubuwah." Kemudian masa dari kenabian semakin jauh. Zaman kita ini khususnya. Jarak kita dengan masa kenabian SAW sudah sampai pada 1400 tahun lebih. Dan mulailah cahaya kenabian banyak penghalangnya. Banyak penghalangnya. Sekarang tidak sedikit dari kaum muslimin menyangka kalau setiap orang yang menyampaikan khutbah, membacakan ayat Allah, membacakan hadis Nabi SAW, berarti itu sedang menyampaikan agama yang benar. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Sebagian ulama menjelaskan, kalau kita ingin tahu bahwa seorang bicara tentang agama Allah dikatakan benar, ada beberapa kriteria. Yang pertama, lihat sumber pijakannya. Kalau sumber pijakannya adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya SAW yang sahih, maka ini kriteria yang pertama terpenuhi. Hadisnya harus sahih, bukan hadis dhaif, apalagi palsu. Apalagi palsu. Kemudian yang kedua, yang disampaikan itu adalah sesuatu yang disepakati oleh para imam agama ini. Imam agama ini. Yaitu imam yang 4 khususnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahullah ajma'in. Yang ketiga, adanya ajakan untuk mencontoh dan mengikuti Nabi SAW dalam beragama. Mengikuti dan mencontoh Nabi SAW. Yang keempat, menumbuhkan semangat untuk taat kepada Allah. Jadi motivasi semangatnya untuk taat. Tidak menggampangkan ibadah. Yang kelima, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan nanti kalau saya berbuat begini, jangan-jangan selalu takut pada Allah SWT. Sehingga benci pada maksiat. Takut berbuat maksiat. Yang keenam, menanamkan sikap tazkiyatun nafsi.
Apa itu sifat tazkiyah nafsi? Yaitu tertanam agar saya membersihkan hati saya dari penyakit-penyakit hati. Dari riya ketika ibadah, dari benci pada orang lain, dari dendam, dari dengki, dibersihkan. Yang ketujuh, dimotivasi untuk bersikap baik kepada sesama. Bersikap baik. Dari tolong menolong, dari kasih sayang, dari saling bantu. Ini diantara kriteria bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah memang agama Allah SWT. Karena ada orang yang menyampaikan agama, ternyata dia menekankan bahwa azab kubur tidak ada. Ada yang begitu. Padahal Nabi SAW mengajari kita ketika sholat sebelum salam, apa doanya? Wa'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kubur dan azab api neraka. Karena saya pernah khutbah di suatu masjid, turun dari mimbar, selesai sholat, mau pulang, didatangi, ditegur dengan keras. Ketika menyampaikan tentang waspada dari sebab-sebab adanya azab kubur. Ada lagi yang mengajak kepada golongan atau mendukung. Nah, sebentar lagi nih ya, bermunculan untuk mendukung sana, mendukung sini. Jangan. Mimbar Jumat bersihkan dari urusan dunia. Mimbar Jumat hanya untuk meningkatkan tadi iman kaum muslimin, semangat beribadah, meningkatkan rasa takut pada Allah, dan menjadi hamba-hamba yang memiliki kepribadian yang dicintai oleh Allah SWT. Lalu beliau katakan, wasarati syara'i wal awamir rusuman tuqamu min ghairi mura'ati haqaiqiha wa maqasidiha. Sehingga syariat Islam ini perintah-perintahnya hanya sekedar rusum. Rusum itu hanya logo saja. Hanya formalitas. Khutbah itu isinya ini, tidak. Turun dari mimbar, selesai sholat, justru dia orang pertama yang melanggar perintah yang dia sampaikan. Meninggalkannya. Melanggar larangan yang dia sampaikan. Jangan. Seorang yang bicara agama itu, kata sebagian ulama, hendaknya ada satu ayat seakan-akan ketika lihat tembok, ayat itu dia baca. Lihat lantai, ayat itu dia baca. Lihat wajah fulan, ayat itu dia baca. Sehingga mendorong dia untuk takut. Itu surat As-Saff ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang beriman, mengapa engkau bicara sesuatu yang engkau tidak amalkan? Besar kemarahan Allah kepada kalian bicara sesuatu yang tidak kalian amalkan. Jadi seakan-akan terus dia baca. Sehingga termotivasi. Saya bicara ini, saya harus menjadi orang yang mengamalkan sebelum orang lain. Saya melarang ini, saya harus bisa meninggalkan larangan ini. Sehingga selain dia bicara, hatinya istighfar. Kalau dia menyampaikan sesuatu dari larangan, ternyata dia ingat pernah melakukannya, istighfar hatinya. Biasanya bicara, hatinya nangis. Nah, untuk diri sendiri. Dia menyampaikan suatu keutamaan dari amal, hatinya senantiasa berharap pada Allah. Ya Allah, jadikan aku senantiasa bisa melaksanakan amal ini. Hidup hatinya. Nah, ketika hati seperti itu pun akan diserap oleh siapa? Oleh kita mendengarkan. Oleh kata ulama, apabila nasihat itu disampaikan dari hati, akan diterima oleh hati. Tapi jika nasihat keluar sekedar dari lisan, masuk ke telinga kanan, balik lagi. Nah, tidak sampai keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, balik lagi. Masuk telinga kiri, balik lagi. Mental. Jangan seperti itu. Maka berapa banyak kita mendapatkan nasihat, ya tidak? Khutbah Jumat. Apa yang kita tertanam dalam hati? Ada tidak? Jarang. Jarang. Karena seperti yang beliau katakan di sini, sekedar formalitas. Sekedar penyampaian. Nah ini jangan sampai seperti itu. Nah khusus ini bagi
kita yang memiliki jadwal-jadwal khutbah agar memperbaiki sikap kita kepada isi khutbah. Dan dengan tanpa peduli akan hakikat dan maksud dari khutbahnya itu. Fa'atuha suwaraha wa zayyanuha bima zayyanuha bihi. Maka tidak sedikit dari para khatib yang dia ketika di mimbar itu seperti orang yang sedang memimpin demo. Orasinya tangannya ke atas, ke bawah, mungkin juga ada sebagian yang loncat gitu. Ada tidak? Ada. Sehingga terlihat semangat. Padahal jamaahnya bagaimana? Ya ngantuk-ngantuk saja. Ada lagi yang hanya sekedar baca, nanti ada dia baca ayat, ternyata tidak lancar baca ayatnya. Baca hadis, dia tidak tahu hadisnya. Karena dia belum tahu isi khutbahnya. Nah, hendaknya tidak seperti itu. Nah, ini nasihat. Kata beliau, layan bagil ikhlal biha. Maka khutbah tidak boleh kosong dari maksud khutbah. Insya Allah di majlis berikutnya, beliau mengizinkan, kita akan ambil faidah dari muqaddimah khutbah. Ini disebut dengan khutbatul hajah. Kandungan dari isu khutbah itu yang sampai kata sebagian sahabat, Nabi SAW mengajari kami khutbatul hajah seperti mengajari satu ayat dari Quran. Apa yang baik sudah berkait dan melakukan mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Dan semoga Allah senantiasa mengiringi langkah kita dengan taufiknya untuk bisa sampai pada keriduannya dan ampunan dosa darinya. Wallahu waliyadzalika qadri alaih. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa da'wana alamin. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.